Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Masih kita, ini adalah pertemuan yang ke-24. Pertemuan yang ke-24 di dalam pembacaan kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Dan masih kita di dalam bab Tafsirut Tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tauhid dan tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya makna bab dan maksud dari bab adalah, yaitu penulis ingin menjelaskan di dalam bab ini bahwa makna tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak beribadah kepada selain Allah. Dan juga penulis kitab tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menginginkan di dalam bab ini penjelasan tentang syahadat la ilaha illallah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca surat Al-Isra ayat 57 beserta penjelasannya. Dan surat Al-Isra ayat 57 menunjukkan
kepada hakikat tauhid, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Karena orang-orang yang diagungkan oleh manusia dari para nabi, para rasul, para malaikat, dan orang-orang saleh, wali-wali Allah, mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pertemuan yang sebelumnya juga kita sudah membaca dalil yang kedua, yaitu surat Al-Zukhruf ayat 26 sampai 28 yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari bapaknya dan kaumnya yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sisi pendalilan atau hubungan dalil yang kedua dengan bab tafsir tauhid wa syahadatu an la ilaha illallah adalah ketika Nabi Ibrahim berkata, innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Di dalam ayat ini terdapat pembatalan seluruh Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Tuhan-Tuhan tersebut tidak dapat diibadahi. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Dan juga inti pendalilan dari ayat-ayat tersebut dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28, yaitu ketika Nabi Ibrahim berkata, Allah berfirman, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Ini menunjukkan makna syahadat la ilaha illallah dan tafsiran tauhid, yaitu menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27 adalah menggabungkan dua rukun tauhid. Dan itulah makna dari la ilaha illallah. Dua rukun tauhid yang dimaksud adalah an-nafi, peniadaan Tuhan selain Allah, dan al-itsbat, penetapan hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membaca dalil yang ketiga, itu surat At-Taubah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib dan ruhban mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai halaman 134. Silahkan admin yang ada di Roja untuk menampilkan halaman 135. Kita baca, wa qawlihi ta'ala wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Yang artinya, dan dari manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu. Mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut sebagaimana ia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ia mencintai sekutu-sekutu tersebut sebagaimana ia mencintai Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian penulis berkata, fakullu man ittakhadha niddan lillah yad'uuhu min dunillah wa yarghabu ilaih wa yarjuhu lima yu'ammiluhu minhu min qada'i hajatihi wa tafriji qurubatihi kahali ubbadil quburi wat tawaghi wal asnam fala budda an yu'azzimuhum wa yuhibbuhum lidzalika fa innahum ahabbuhum ma'allah. Yang artinya, maka setiap yang menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ia berdoa kepada sekutu tersebut, tidak kepada Allah. Ia berharap kepada sekutu tersebut. Ia menginginkan sekutu tersebut untuk apa yang ia harapkan dari tergapainya hajat-hajatnya dan terlepasnya kesulitan-kesulitannya. Seperti keadaan orang-orang yang menyembah kuburan dan para taghut-taghut selain Allah dan berhala-berhala. Maka wajib baginya untuk mengagungkan mereka, mencintai mereka karena hal tersebut. Maka mereka ini mencintai sekutu-sekutu bersamaan mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kanu yuhibbuna Allah ta'ala wa yaquluna la ilaha illallah wa yusallun wa yasumun faqad asyraku billahi fil mahabbati bimahabbati ghairihi wa ibadati ghairihi. Meskipun mereka mencintai Allah dan mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka sholat, mereka puasa, tetap saja orang yang seperti ini telah mensyirikkan Allah di dalam kecintaan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka telah mensyirikkan Allah karena beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibbati fillah, afanillah wa iyyakum. Apa yang disebutkan oleh penulis di sini adalah keterangan bahwasanya orang-orang yang mensyirikkan Allah dan tidak benar-benar mentauhidkan Allah, contohnya adalah orang-orang yang mencintai selain Allah, mencintai sekutu-sekutu yang mereka buat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang penuh dengan pengagungan dan ketundukan, seperti kecintaan mereka kepada rahib-rahib mereka, seperti kecintaan mereka kepada pendeta-pendeta mereka, kepada ulama-ulama mereka. Maka meskipun orang-orang ini mengucapkan la ilaha illallah, meskipun orang-orang ini mencintai Allah, meskipun orang-orang ini puasa, sholat, tapi jika seperti itu keadaannya, mereka berarti mensyirikkan Allah. Mereka berarti melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattikhadhuhum al-andad yuhibbunahum kahubbillah yubtilu kulla qawlin yaqulunahu wa kulla amalin ya'malunahu lianna al-musyrika la yuqbalu minhu amal wa la yasihhu minhu wa haula'i wa in qalu la ilaha illallah faqad taraku kulla qaidin quyyidat bihi hadhil kalimah. Yang artinya, maka saat mereka menjadikan sekutu-sekutu, mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka yang seperti ini membatalkan seluruh ucapan yang mereka ucapkan dan seluruh amal ibadah yang mereka amalkan. Karena orang musyrik tidak diterima darinya amal perbuatan apapun, dan tidak sah darinya amal perbuatan apapun, meskipun mereka ini mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mereka telah meninggalkan setiap ikatan yang mengikat kalimat yang agung ini. Maksudnya adalah apabila ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia di dalam kehidupannya mencintai selain Allah Subhanahu, sebagaimana mereka mencintai Allah, kecintaan yang penuh dengan pengagungan kepada zat yang dicintai, kecintaan yang penuh dengan ketundukan kepada zat yang dicintai, maka ucapan mereka la ilaha illallah tersebut tidak bermanfaat. Karena ucapan la ilaha illallah diikat dengan sesuatu ikatan. Seperti minal ilmi bimadluliha. Seperti yaitu berupa ilmu akan penunjukan-penunjukan la ilaha illallah. Ilmu akan konsekuensi-konsekuensi la ilaha illallah. Li'annal musyrika jahilun bima'na. Karena orang musyrik itu mereka tidak mengerti makna la ilaha illallah. Waman jahilahu bima'naha ja'ala lillahi syarikan fil mahabbati wa ghairiha. Nah, siapa yang tidak mengerti makna la ilaha illallah, pasti ia akan menjadikan sekutu selain Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah rasa cinta dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi penyebab seorang yang meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia melakukan kesyirikan dengan menjadikan sekutu bagi Allah, ini salah satu penyebabnya adalah dia jahil bimadluli la ilaha illallah. Dia bodoh, tidak faham, tidak mengerti dengan konsekuensi la ilaha illallah. Karena kalau faham konsekuensi dan penunjukan yang ditunjuki oleh la ilaha illallah, maka dia tidak akan menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwal jahlul munafi lil ilm bima dallat alaihi minal ikhlas walam yakun sadiqan fi qawliha. Dan inilah kebodohan yang menafikan pengetahuan dengan apa yang ditunjuki atasnya berupa keikhlasan, dan dia tidak jujur di dalam ucapan. Artinya begini, orang yang berilmu dengan la ilaha illallah, maka dia wajib mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Berdoa, berpuasa, berhaji, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Niatannya hanya ingin dapat pahala dari Allah. Berdoa, isti'anah, istighatsah, isti'adzah, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia paham makna la ilaha illallah, maka dia akan mengucapkan la ilaha illallah dan mengerjakan konsekuensinya, yaitu berupa mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Dan harus jujur dalam ucapannya. Li'annahu lam yanfi ma nafathu minasyirki wa lam yuthbit ma athbatathu minal ikhlas wa tarakal yakina aidan. Karena dia jika tidak faham la ilaha illallah, makna la ilaha illallah, tetapi dia tidak jujur dalam ucapan, kemudian dia tidak jujur dalam ucapannya, akibat tidak faham makna la ilaha illallah,
dan menyebabkan dia tidak jujur dalam ucapannya. Maka ini tidak menafikan kesyirikan yang dia kerjakan karena ketidakjujuran dia, dan tidak menetapkan keikhlasan karena ketidakjujurannya dalam ucapan la ilaha illallah, dan meninggalkan keyakinan aidan. Meninggalkan keyakinan juga, tidak yakin saat dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebab seorang tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah, tidak jujur dalam ucapan la ilaha illallah, tidak yakin, salah satu penyebabnya adalah tidak berilmu tentang madlul la ilaha illallah. Tidak berilmu tentang konsekuensi yang ditunjuki oleh la ilaha illallah. Bismillah. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kita lanjut. Li'annahu law 'arafa ma'naha wa ma dallat 'alayhi la ankarahu aw syakka fihi wa lam yaqbalhu wa huwa al-haq wa lam yakfur bima yu'badu min dunillah wa lam yakfur bima yu'badu min dunillah kama qala ta'ala walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Karena kalau orang mengucapkan la ilaha illallah dan dia paham makna la ilaha illallah dan apa yang ditunjuki oleh la ilaha illallah, maka niscaya dia akan mengingkari sembahan-sembahan selain Allah. Atau dia akan ragu tentang sembahan-sembahan selain Allah. Dan dia tidak akan menerima tentang sembahan-sembahan selain Allah. Dan dia akan menerima hanya kebenaran. Ya, kalau dia paham makna la ilaha illallah. Dan dia tidak kufur dengan apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah. Kenapa? Li'annahum akhlasu lahul hubba falam yuhibbu illa iya. Karena orang-orang beriman memurnikan, memfokuskan rasa cinta hanya kepada Allah. Maka tidak mencintai kecuali hanya kepada Allah. Wa yuhibbuna man ahabba wa yukhlisuna a'malahum jami'an lillah. Dan mereka mencintai siapa yang dicintai Allah dan memurnikan amalan-amalan mereka seluruhnya hanya untuk Allah. Wa yakfuruna bima ubida min dunillah. Dan mereka mengkufuri terhadap apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pentingnya benar-benar memahami la ilaha illallah. Harus paham makna la ilaha illallah. Harus paham penunjukan-penunjukan yang ditunjuki dari syahadat la ilaha illallah. Orang yang faham la ilaha illallah, maka dia akan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Orang yang paham la ilaha illallah, dia akan mencintai dengan kecintaan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Fahadha yatabayyanu فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآيات. Saya ulangi. فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة لا إله إلا الله وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي دعا إليه جميع المرسلين. Fatadabbar. Dengan seperti ini, jelas bagi siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengenal kebenaran dan menerimanya, bahwa penunjukan
akan ayat-ayat yang agung ini terhadap makna syahadat la ilaha illallah dan terhadap tauhid yang maknanya menjadi dakwahnya seluruh para rasul. Maka perhatikan. Nah, itulah dakwah para rasul alaihimus salatu wassalam. Mengajak beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Dengan segala macam ibadah yang kita kerjakan. Ucapan, berzikir, berdoa, baca Al-Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, itu niatannya hanya karena Allah. Niatannya hanya ingin dapat pahala dari Allah. Ataupun amalan-amalan hati, rasa tawakal, rasa raja, rasa harap, khauf, rasa takut, khusyuk, ya, tunduk, patuh, bersyukur, bersabar, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan-amalan anggota tubuh, dimulai sholat, puasa, zakat, haji, ya, ini semua jika ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang didakwahkan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Itulah tafsiran la ilaha illallah. Dan itulah makna syahadat la ilaha illallah. Nah. Kemudian ahibati fillah a'adhanillah wa iyyakum. Lalu penulis mengatakan wa qaulullahi ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Al-ayat. Yatabayyanu ma'na hadhihi al-ayati ya bi dzikri ma qablaha wa huwa qauluhu ta'ala qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah fala yamlikuna kashfa adh-dhurri 'ankum wala tahwila. Nah, kemudian penulis kitab Fathul Majid Asy-Syaikh Abdurrahman Hasan Al-Syekh, beliau kembali kepada dalil yang pertama, yaitu surat Al-Isra ayat 57. Mereka yang kalian ibadahi, mereka sendiri menghadap kepada Allah, mencari kepada Tuhan mereka kedekatan. Siapakah yang paling dekat dari mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kata penulis, jelas makna ayat ini akan terlihat jelas jika kita sebutkan ayat yang ke-56, ayat sebelumnya, yaitu yang berbunyi, katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kalian kepada yang kalian doai selain Allah, maka mereka tidak memiliki untuk sanggup mengangkat keburukan dari kalian atau memindahkan keburukan dari kalian. Qala Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala, qul yaqulullahu ta'ala yaqul ya Muhammadu lil musyrikin alladzina 'abadu ghairallah ud'u alladzina za'amtum min dunihi minal asnami wal andad warghabu ilaihim fa innahum la yamlikuna kashfadh-dhurri 'ankum ay bil kulliyah wala tahwila ay wala an yuhawwaluhu ila ghairikum. Kata Imam Ibnu Katsir pada ayat ini, surat Al-Isra ayat 57. Saya juga tidak tahu mengapa penulis kembali kepada dalil pertama ya, tapi kita ikuti saja karena kan kita baca kitab. Imam Ibnu Katsir menafsiri surat Az-Zukhruf ayat 57 yang merupakan dalil pertama di dalam bab yang keempat atau kelima ini. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad untuk orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah, berdoalah kalian kepada yang disembah selain Allah, berupa berhala, sekutu, dan berharaplah kalian kepada mereka. Sesungguhnya mereka tidak memiliki untuk sanggup mengangkat keburukan, atau maksudnya keburukan diangkat sebenar-benarnya, seluruhnya, atau wala tahwila,
atau tidak bisa mereka sembahan-sembahan selain Allah memindahkan keburukan tersebut kepada selain kalian. Ini bukti nyata bahwasanya makna la ilaha illallah adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penulis mengatakan wal ma'na anna alladhi yaqdiru ala dhalika huwa Allah wahdah la syarikalah alladhi lahul khalqu wal amr. Dan makna ayat bahwa yang sanggup akan hal itu mengangkat keburukan atau memindahkan kepada yang lain hanya Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memiliki penciptaan dan ketetapan terhadap perkara-perkara. Nah, qala al-Aufi an Ibn Abbas fil ayah kana ahlu syirk yaqulun na'budul malaikah wal masiha wa uzairan wa humul ladzina yud'aun, yakni al malaikah wal masih wa uzair. Kata Al-Aufi dari Abdullah bin Abbas ketika menafsiri ayat ini, yang dimaksud dengan bahwa mereka yang diibadahi, mereka sendiri mencari kepada Allah kedekatan. Mereka yang diibadahi di sini maksudnya adalah, kata Abdullah bin Abbas, orang-orang musyrik berkata, kami menyembah malaikat, menyembah Nabi Isa, dan menyembah Uzair. Ya. Dan itulah sembahan-sembahan mereka. Itulah sembahan-sembahan mereka. Kemudian penulis mengatakan, wa rawal Bukhari fil ayati an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala nasun minal jinni kanu ya'buduna fa aslamu yu'baduna fa aslamu wa fi riwayatin kana nasun minal insi ya'buduna nasan minal jinni fa aslama minal jinn fatamassaka haula'i bidinihim. Ini masih menceritakan surat Az-Zukhruf ayat 57. Mereka yang diibadahi, mereka sendiri mencari kedekatan kepada Tuhan mereka. Siapa yang mengibadahi mereka ini? Ini. Ya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maksud daripada ayat ini adalah ada sekelompok dari bangsa jin. Sekelompok dari bangsa jin masuk dalam agama Islam. Dan dari dalam riwayat yang lain bahwasanya ada sekelompok manusia beribadah kepada sekelompok dari bangsa jin. Maka yang diibadahi masuk dalam agama Islam. Sedangkan manusia ini masih tetap dengan agamanya. Ini yang dimaksud. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan ada Allah ya di atas. Ada makhluk-makhluk yang diibadahi oleh manusia. Makhluk-makhluk yang diibadahi ini adalah para malaikat, para nabi, para rasul, orang-orang saleh. Mereka sendiri mencari rahmat dari Allah. Mereka sendiri ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ternyata manusia-manusia ini malah beribadah kepada mereka. Nah, baik. Bismillah. Halaman selanjutnya. Penulis kemudian mengatakan, wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu hadza yadullu ala anna al-wasilata hiya al-Islam wa huwa kadzalik ala kilal qawlain. Dan pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa al-wasilah yang disebutkan dalam ayat surat Az-Zukhruf ayat 57 maknanya adalah Islam, kata penulis, dan memang seperti itu menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat. Jadi kan ayatnya berbunyi ulaika alladzina yud'auna
Gimana ayatnya? Ulaika alladzina yud'auna yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka-mereka yang diibadahi, para malaikat, para nabi, orang-orang saleh yang diibadahi oleh manusia. Mereka sendiri mencari wasilah kepada Tuhan mereka. Mencari wasilah, wasilah yang dimaksud adalah bukan perantara, tetapi Islam. Mencari amalan-amalan Islam yang membuat manusia akhirnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya ya, yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ingat, wasilah menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah al-Islam, bukan perantara. Ya, orang-orang yang diibadahi ini mereka mencari di sisi Allah al-wasilah agar bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan al-wasilah yang dimaksud adalah al-Islam. Baik, kemudian penulis berkata, wa qala as-Suddi an Abi Salih an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fil ayah qala Isa wa ummuhu wa Uzair. Adapun Imam As-Suddi, seorang ulama dari terdahulu dari kalangan tabi'i, meriwayatkan dari Abu Saleh Muhammad bin Dhafwan, meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa yang dimaksud dengan mereka yang diibadahi adalah Nabi Isa, ibunya, dan Uzair. Jadi ada orang-orang dari manusia yang beribadah kepada Nabi Isa, beribadah kepada ibunya, Maryam alaihissalam beribadah kepada Uzair. Padahal Nabi Isa, ibunya Maryam, kemudian Uzair, ini malah beribadah kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan mencari wasilah. Ya. Jadi kan aneh ya para ikhwan. Makhluk yang diibadahi ternyata malah ingin dekat dengan Allah, malah bertauhid kepada Allah. Sedangkan manusia-manusia ini mensyirikkan Allah dengan makhluk-makhluk tersebut. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa qala Mughirah an Ibrahim kana ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqul fi hadhihi al-ayah hum Isa wa Uzair wa Syams wal Qamar. Dan Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, seorang tabi'i, bahwasanya Abdullah bin Abbas berpendapat tentang ayat ini bahwa orang-orang yang diibadahi itu adalah Nabi Isa, Uzair, kemudian juga makhluk malaikat dan makhluk matahari dan bulan. Wa qala Mujahidun Isa wa Uzair wal malaikah. Adapun Imam Mujahid bin Jabr, yang mana para ulama mengatakan idza ja'aka an Mujahid fa hasbuk, jika dah datang tafsiran dari Imam Mujahid rahimahullahu taala, maka cukup bagimu. Ya, maka cukup bagimu. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kemudian setelah itu penulis berkata, wa qauluhu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzaba la tatimmu al-ibadah illa bil khaufi war raja'. Fa kullu da'in da'a du'a ibadah aw istighatha la budda lahu min dhalik. Fa imma an yakuna khaifan wa imma an yakuna rajian wa imma an yajtami'a fihi al-wasfan. Yang artinya mereka yang diibadahi, mereka mencari wasilah kepada Tuhan mereka. Nabi Isa yang diibadahi, Nabi Isa malah mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Maryam yang diibadahi, Maryam malah mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Uzair yang diibadahi, Uzair malah Uzair yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat beribadah, mereka juga mengumpulkan dua sifat agung. Apa itu? Wa yarjuna rahmatah. Mereka berharap rahmatnya. Wa yakhafuna adzabah. Dan mereka takut akan siksanya. Kemudian ada faedah dari penulis, tidak sempurna ibadah kecuali dengan rasa takut dan rasa harap.
Maka setiap orang yang berdoa dengan doa ibadah seperti berzikir ya atau meminta tolong dalam keadaan yang sempit, harus baginya memiliki hal tersebut. Yang pertama, seseorang harus menjadi takut akan siksa Allah, takut doa tidak dikabulkan, takut amalan tidak diterima, dan juga menjadi rasa berharap amalan diterima, berharap doa dikabulkan, berharap. Ya, jadi antara takut atau berharap, atau dikumpulkan dua-duanya, rasa takut dan rasa harap. Ini para ikhwah. Kemudian penulis mengatakan, qala Syekhul Islami rahimahullahu taala fi hadhil ayah, lamma dzakara aqwal al-mufassirin wa hadhihi al-aqwalu kulluha haqq, fa innal ayata ta'ummu man kana ma'buduhu 'abidan lillah, sawa'an kana minal malaikati aw minal jinni aw minal bashar. والسلف في تفسيرهم يذكرون جلس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا ويقول هذا هو، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata pada ayat ini setelah menyebutkan ucapan-ucapan para ahli tafsir bahwa pendapat-pendapat itu seluruhnya benar. Ya, pendapat yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, kemudian oleh oleh Ibnu Mas'ud, ya, oleh Imam Mujahid, semuanya benar. Ya, semuanya benar bahwa orang-orang yang diibadahi maksudnya adalah Nabi Isa, Maryam alaihi assalam, kemudian Uzair dan orang-orang soleh lain. Semuanya benar. Sesungguhnya ayat mencakup siapa saja yang zat yang diibadahinya beribadah kepada selain Allah, baik itu dari malaikat atau jin atau manusia. Dan para salafus saleh ketika menafsiri mereka menyebutkan jenis yang dimaksud dari ayat sesuai dengan permisalan, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas oleh seorang yang ditanya apa arti roti, maka dia akan memperlihatkan roti. Maka ia berkata, ini adalah isyarat dari macam-macam, bukan isyarat kepada zat. Dan bukanlah maksud mereka mengkhususkan suatu macam tertentu, padahal ayatnya menunjukkan kepada keumuman. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa orang-orang yang diibadahi oleh manusia, padahal orang-orang ini, makhluk-makhluk ini beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Nah, ini kan terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Siapa mereka? Nabi Isa, dia mengatakan Maryam alaihissalam, dia mengatakan ahli ibadah, orang-orang saleh. Dia mengatakan seperti itu. Nah, kata Syekhul Islam, ini semuanya benar. Ya, semuanya benar. Nah, kemudian penulis mengatakan, fal ayatu khitabun likulli man da'a min dunillahi mad'uwan, wa dhalikal mad'u yabtaghi ila Allahil wasilah wa yarjuhu rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, fa kullu man da'a maitan aw ghaiban minal anbiya was salihin sawa'un kana bilafdhil istighatsati aw ghairiha faqad tanawalathu hadhil ayah kama tatanawalu man da'a al malaikata wal jinna faqad nahallahu ta'ala an du'a'i wa bayyana annahum la yamlikuna kashfa ad-durri 'anid da'in wa la tahwil
la yarfa'una bil kulliyah wa la yuhawwiluna min mawdi'in ila mawdi'. Kataghyir sifatihi aw qadarihi wa lihadza qala wa la tahwila. Fa dzakara nakiratan ta'ummu anwa'at tahwil. Artinya, maka ayat ini adalah, yaitu surah Az-Zukhruf ayat 57, adalah redaksi untuk setiap orang yang berdoa kepada selain Allah. Dan yang berdoa, ayat ini adalah redaksi kepada siapa saja, ini siapa saja yang berdoa kepada selain Allah. Padahal selain Allah ini dia mencari kedekatan kepada Allah. Dia berharap kepada Allah. Dia takut siksa Allah. Maka siapa saja yang berdoa kepada orang yang sudah mati, atau kepada orang yang gaib dari para nabi dan orang-orang saleh, baik itu dengan lafaz minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah, atau yang selainnya, maka ini semua masuk ke dalam ayat. Ya, masuk dalam ayat. Sebagaimana juga masuk siapa saja yang berdoa kepada malaikat, jin, yang Allah Subhanahu wa taala telah melarang untuk berdoa kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya mereka tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tidak memiliki kemampuan mengangkat keburukan dari orang-orang yang berdoa, dan tidak memiliki kemampuan untuk memindahkan keburukan. Ya. Sembahan-sembahan selain Allah tidak sanggup untuk mengangkat keburukan semuanya, atau memindahkan keburukan kepada orang lain dari satu tempat kepada tempat yang lain. Seperti merubah sifat atau kekuasaannya. Oleh sebab itulah Allah berfirman, wala tahwila, dan sembahan selain Allah tidak bisa memindahkan. Tidak bisa memindahkan. Maka pada saat itu Allah menyebutkan dalam bentuk kata nakirah yang belum ditentukan. Ini menunjukkan umum untuk segala macam jenis pemindahan. Sembahan selain Allah tidak bisa memindahkan keburukan kepada yang lainnya. Dalam bentuk apapun, sifatnya ataupun takarannya tidak bisa memindahkan. Nah, ini menjadikan kita senantiasa berdoanya kepada Allah. Lagian ngapain berdoa kepada selain Allah? Tidak punya kekuatan sama sekali. Fakullu man da'a maitan aw ghaiban minal anbiya was salihin aw da'al malaikah faqad da'a man la yughithuhu wa la yamliku kashfa ad-dhurri anhu wa la tahwila. Maka siapa saja yang berdoa kepada orang yang sudah mati, atau kepada orang yang tidak ada dari para nabi atau orang-orang saleh, atau berdoa kepada malaikat, maka sungguh dia telah berdoa kepada yang tidak bisa menolongnya dalam keadaan yang sempit, yang tidak memiliki kemampuan untuk mengangkat keburukan darinya atau memindahkan keburukan tersebut. Nah, ini yang patut diperhatikan. Makanya Allah itu paling berhak untuk diibadahi karena Allah Maha Kuasa. Ya, maka saya mengajak dari mimbar ini, tinggalkan minta tolong kepada orang-orang yang sudah mati. Yang sudah mati, mereka saja sekarang berusaha agar bisa dekat dengan Allah. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengangkat keburukan dari kita, atau bahkan memindahkan keburukan kepada selain kita. Tidak sanggup. Sedikit saja tidak sanggup. Wa fi hadhil ayati raddun ala man yad'u salihan wa yaqul ana la usyriku billahi syai'an asyirku ibadatul asnam. Nah, ini penting. Dan di dalam ayat ini bantahan atas siapa saja yang berdoa kepada orang saleh. Berdoa kepada orang saleh yang sudah mati. Dan dia mengatakan, aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun.
Yang namanya syirik itu adalah beribadah kepada berhala. Sedangkan ini kan orang saleh, bukan berhala. Nah, itu alasan mereka. Yang bisa mereka jadikan alasan. Maka jawabannya, ini ayat surah Az-Zukhruf ayat 57 sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengucapkan seperti itu. Nah, itu penjelasan dari surat apa tadi ya? Surat Al-Isra, afan, dari tadi saya surat Az-Zukhruf. Surat Al-Isra ayat 57. Penjelasannya seperti itu. Jadi rupanya penulis mengulang lagi penjelasannya. Ya, mengulang lagi penjelasannya, lebih dalam lagi penjelasannya. Nah, kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Sudah berapa lama kita? 48 menit. Baik. Masih sekitar 12 menit lagi. Saya lanjutkan ya. Lalu di halaman yang ke-138 penulis berkata, wa qauluhu wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumih innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Al-ayah Az-Zukhruf 26 sampai 27. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadah, kecuali yang telah menciptakan aku. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala mukhbiran an 'abdihi wa rasulihi wa khalilihi imamil hunafa wa walidi man bu'itsa ba'dahu minal anbiya alladhi tantasibu ilaihi Quraisyun fi nasabiha wa madhhabiha innahu tabarra'a min abihi wa qaumihi fi ibadatihimul awthan faqala innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un ay inna hadhihi al-kalimata wa hiya ibadatullahi wahdahu la sharika lah wa khal'u ma siwahu minal awthan wa hiya la ilaha illallah ja'alaha fi dhurriyyatihi yuqtada fiha bihi fiha man hadahu Allah min dhurriyyati Ibrahim alaihi salam la'allahum yarji'un ay ilaiha. Taib. Imam Ibnu Katsir berkata, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hambanya dan rasulnya dan kekasihnya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai gelar hamba Allah, rasul Allah, dan kekasih Allah. Ya, sebagaimana hadis Rasul, Innallaha ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu adalah muntaha fil mahabbah. Orang yang paling puncak dicintai. Nah, Imamul Hunafa, pemimpinnya orang-orang yang hanif. Hanif adalah lurus, yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an tentang sifat Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah surat yang kedua 135 Allah berfirman, Qul bal millata Ibrahim hanif. Tidak, bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Jadi hanif itu adalah lurus. Kalau nahif itu kurus. Ya, hanif lurus, nahif kurus. Ya, kemudian juga di dalam surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 95, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Dan ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang hanif. Makanya beliau adalah Imamul Hunafa, yaitu pemimpin orang-orang yang lurus. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 125, wattabi' millata Ibrahim hanifa. Dan ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan akan bahwa Nabi Ibrahim adalah Imamul Hunafa, pemimpinnya orang-orang yang lurus ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disebutkan dan
bapak siapa saja yang diutus setelah beliau dari para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi alaihimus salatu wassalam. Ya, bapaknya para nabi alaihimus salatu wassalam. Kalau saya ingin tunjukkan, sebutkan, Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Seperti dari keturunan beliau ada Nabi Syuaib, kemudian Ishak, Ya'qub, Ayyub, Zulkifli, Yusuf, Ismail, dan yang paling banyak dari keturunan Ishak, ya. Ismail hanya 2, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Ibrahim mempunyai 2 anak, Ishak dan Ya'qub. Ishak dan Ismail. Dari Ismail hanya Nabi Muhammad SAW. Dari Ishak yang banyak. Ishak, Ya'qub, Ayyub, Zulkifli, Yusuf, Ilyasa, Harun, Ilyas, Yunus, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya. Nah, seperti itu. Nah, yang bukan dari keturunan Nabi Ibrahim karena sebelum beliau adanya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Nabi Hud, Nabi Saleh, ya, Nabi Lut, ya, Nabi Lut. Jadi 6. Ada 6 orang yang dari Nabi dan Rasul yang di atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan seluruhnya adalah keturunan Nabi Ibrahim, yaitu yang berupa 19 orang yang sudah saya sebutkan tadi. Makanya pantas beliau adalah bapak yang diutus setelah beliau dari para nabi. Dan kepadanyalah Quraisy menyandarkan nasabnya. Kepadanyalah Quraisy menyandarkan nasabnya. Kalau kita ingin lihat nasab dari Quraisy yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kakek yang pertama. Bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr. Kakek yang ke-10. Fihr itulah yang disebut dengan Quraisy. Fihr itulah yang disebut dengan Quraisy. Dan kemudian dari Fihr, ya, nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sampai kepada Adnan. Adnan adalah keturunan Ismail. Ismail bin Ibrahim. Jadi Quraisy adalah sandarannya, nasabnya kepada Nabi Ismail alaihissalam, kemudian sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi setelah Quraisy, bin Malik, bin Nadhr, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Adnan adalah keturunan Ismail alaihissalam. Ya. Nah, makanya pantas Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai Abul Anbiya. Nah, dengan seperti itu, beliau berlepas diri dari bapak beliau, Azar, dan dari kaum beliau dalam perihal beribadah
kepada para berhala. Beliau berkata yang disebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 26, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang telah menciptakanku, maka sesungguhnya ia akan memberikan petunjuk kepadaku dan ia telah menjadikan kalimat yang tetap sepeninggalku, yaitu di keturunanku, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai inna hadhil kalimata, sesungguhnya kalimat ini adalah ibadah kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah, dan melepaskan apa saja selain Allah Subhanahu wa ta'ala dari berhala-berhala, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi konsekuensi dari la ilaha illallah seperti itu, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan di dalam keturunan Nabi Ibrahim yang dicontoh, yaitu orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wa rawa Ibnu Jarir an Qatadah rahimahullah, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani, ay qala kanu yaquluna Allahu rabbuna wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Falam yabra' min rabbih, rawahu Abdu ibnu Humaid. Kata Qatadah, ketika Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi kecuali yang telah menciptakanku. Kenapa? Karena orang-orang musyrik mereka meyakini Allah yang pencipta. Bagaimana disebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 87, jika kamu, wahai Muhammad SAW, bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian? Sungguh mereka akan benar-benar berucap Allah. Ya, maka Nabi Ibrahim tidak berlepas diri dari Tuhannya. Hadis riwayat Imam Abd bin Humaid. Wa rawa Ibnu Jaririn wa Ibnul Mundhiri an Qatadah ja'alaha kalimatan fi 'aqibihi, qala al-ikhlas wat tauhid la yazalu fi dzurriyyatihi man ya'budullah wa yuwahhid. Yang artinya, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Munzir meriwayatkan dari Qatadah bahwa yang dimaksud dengan Allah menjadikan kalimat tersebut tetap di keturunan Nabi Ibrahim, maksudnya adalah kalimat ikhlas, kalimat tauhid, itu masih ada saja di keturunan Nabi Ibrahim. Siapa yang beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mentauhidkan Allah. Ya, jadi sampai hari kiamat masih ada yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena disebutkan pada ayat ini. Kemudian qultu fatabayyana anna ma'na la ilaha illallah tauhidullah bi ikhlas li ibadatillah wal bara'atu min kulli siwa. Nah, ini yang penting. Maka jelaslah bahwa makna la ilaha illallah mentauhidkan Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan berlepas diri dari sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-musannif rahimahullah wa dzakara subhanahu anna hadhil bara'ah wa hadhil muwalah hiya syahadatu an la ilaha illallah. Dan penulis matan kitab tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata bahwa penyebutan Allah Subhanahu wa taala terhadap keterlepasan ini dan terhadap keloyalan ini, itulah makna syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah, la ilaha menafikan Tuhan selain Allah. Illallah menetapkan hanya Allah yang paling berhak diibadahi. Wa fi hadzal ma'na yaqulu al-'allamatul hafiz Ibnu Qayyim rahimahullah fil kafiyati syafiyah wa idza tawallahu duna imra'in al-wara turran tawallahu al-'azimus syan. Dan di dalam hal ini berkata Al-Allamah Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam sajak beliau ataupun syair beliau yang disebut dengan Al-Kafiyah Asy-Syafiyah,
Beliau berkata, dan jika telah loyal kepada telah loyal selain orang yang wara, turran tawallahul azimus sya'. Ya. Nah, maksudnya adalah seorang yang bersyahadat la ilaha illallah, dia menafikan peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Dia berlepas diri dari sembahan selain Allah dan dia loyal hanya kepada Allah, sembahan satu-satunya. Itu maksud daripada yang dimaksudkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah selesai. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada sesi pertanyaan jika memang ada yang ingin ditanyakan. Wallahu a'lam. Tafadhal. Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan keluangan waktu yang Ustaz sempatkan untuk menyampaikan pembahasan di kesempatan kali ini. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya. Kami awali dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang bertanya, izin bertanya Ustaz, jika seorang selama hidupnya masih sering datang ke dukun mencari wasilah biar semakin sugih dan lain-lain, di akhir hayat ketika ditalkin mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia pun mengikuti dan membacanya dan ia pun meninggal, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Syukron wa jazakallahu khairan. Silahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi yang kita lihat secara jelas dan Allah yang lebih tahu apa yang tersembunyi. Maka kita katakan saat masih hidup, ketika berurusan dengan kesyirikan, minta jimat kepada dukun, minta perlindungan kepada dukun adalah syirik akbar. Dan saat dia meninggal, dia kemudian mengucapkan la ilaha illallah dengan sempurna, maka dia bertauhid kepada Allah. Semoga syirik akbarnya tersebut terhapus dengan ucapan la ilaha illallah. Kok bisa semudah itu Ustaz? Tidak semudah itu. Mungkin dia dalam keadaan yang kita tidak ketahui, dia bertobat kepada Allah, akhirnya diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Maka kita menghukuminya secara lahiriah. Ada kabar dari Rasulullah SAW yang terakhirnya ucapan la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Kita katakan semoga orang tersebut masuk surga. Adapun dosa kesyirikannya, semoga dosa ucapan la ilaha illallahnya tersebut menghapuskan dosa-dosa kesyirikannya. Wallahu alam bis-sarair. Naam. Barakallahu fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika memeluk Islam, ana dan istri dibimbing oleh teman yang bermanhaj salaf. Dari pemahaman manhaj salaf inilah, ana dan istri tidak pernah menghadiri acara-acara keluarga seperti Natal atau Imlek dan Cap Gomeh yang kebetulan istri ana keturunan Tionghoa. Imlek dan Cap Gomeh tahun ini keluarga besar istri yang Tionghoa meminta dirayakan di rumah ana dengan dalih untuk menghormati orang tua dan menjaga perasaan saudara yang datang dari jauh. Ana dan istri bingung Ustaz tentang hal ini. Tidak kami iakan, kami menyakiti perasaan orang tua dan saudara-saudara istri. Kami iakan, kami takut berdosa karena mengikuti tradisi ritual agama lain. Mohon nasihatnya Ustaz agar ada kebaikan dalam keluarga kami. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saya berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Siapa saja dari kaum muslimin yang baru memeluk agama Islam
agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya, agar diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya, dan agar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam. Allahumma amin. Adapun cara menghadapi situasi yang ditanyakan dalam pertanyaan, jawabannya adalah inna dina yusr lan yushadad dina illa ghalab. Islam itu mudah dan tidak ada yang mempersulit dalam beragama Islam kecuali Islam mengembalikan kepada kemudahan. Kita sebagai seorang muslim diharamkan untuk mengikuti ritual perayaan hari raya selain orang yang beragama Islam. Karena hari raya itu adalah ibadah khusus di dalam setiap agama, termasuk agama Islam. Maka tidak boleh mengikutinya. Tetapi kita manusia punya keluarga, punya orang tua terutama, maka kita berhak untuk menyambung hubungan rahim. Oleh sebab itu, jika ada pertemuan keluarga dalam momen Natal, Cap Gomeh, atau apapun, maka seseorang boleh saja mendatangi keluarganya untuk bertemu dengan keluarganya, bukan dalam rangka mengerjakan Natalannya, bukan dalam rangka mengerjakan hari raya besarnya, apalagi yang ditemui adalah orang tua. Seorang muslim wajib untuk berbakti kepada orang tua meskipun dia kafir. Meskipun dia kafir. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf." Jika kedua orang tuamu yang kafir memaksamu tanpa ilmu untuk masuk dalam mensyirikkanku, maka jangan taati mereka. Tetapi berlaku yang baiklah, bergaul yang baiklah kepada mereka. Nah, saya ingin lebih eksplisit contohnya. Anggap tanggal 25 hari raya Natal kita datang ke rumah orang tua. Karena ada undangan seluruhnya dari orang tua kepada seluruh anak-anaknya yang beragama Islam, yang tidak beragama Islam, diundang oleh orang. Niatan kita mendatangi orang tua, ya, atas undangan beliau. Bukan niatan kita merayakan hari raya selain agama Islam. Apabila di dalam pertemuan tersebut kemudian terjadi perayaan-perayaan yang menunjukkan kepada ritual agama lain, maka as-sarahatu rahah. Maka berkata jujur itu lebih nyaman. Memberitahukan kepada orang tua dengan baik-baik bahwasanya agama yang saya anut tidak membenarkan saya untuk ikut dalam acara ini sementara. Maka saat acara dimulai, dia mungkin bisa keluar, masuk ke dalam kamar dia. Ya, ketika sudah lepas selesai acaranya, maka pada saat itu dia kembali berkumpul. Dan ini sebagian kawan-kawan terlalu kaku di dalamnya. Benar, tidak diperbolehkan untuk mengikuti apapun acara dari orang-orang yang berhari raya selain agama Islam. Betul. Dan itu adalah dalilnya sahih berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul, ijma' para ulama. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak bisa bergaul dengan keluarga kita yang bukan muslim. Datang saat acara yang benar-benar ritual agama lain, maka kita minta izin dengan baik-baik. Disitulah terjadi toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Tidak ada saling mencela, mencaci, ya, karena seseorang memilih agamanya.
Maka pada saat itu datang temui orang tua, berbuat baik pada orang tua, bawa hadiah karena mereka orang tua kita. Bukan berarti kita ikut merayakan. Kalau pas acara saya tidak paham apa yang dikerjakan saat melakukan ritual, misalkan contoh Natalan, saya tidak paham. Kalau ada ritualnya saat itu keluar, karena kita tidak diperbolehkan untuk ikut serta. Keluar minta izin baik-baik, mengucapkan dengan santun dan baik, dan insya Allah bisa dipahami. Setelah acara selesai, kembali lagi kepada acara keluarga, bukan acara ritual memperingati hari raya orang-orang selain Islam. Bisa dipahami ini ya? Wallahu a'lam. Na'am. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Ini merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Mohon maaf karena terbatasnya waktu pertemuan di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan ihtitam fadil ya Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaum muslimin dan juga dimanapun manusia dan rakyat Indonesia berada, apa saja kekacauan yang terjadi di atas muka bumi ini, salah satu obatnya adalah kembali kepada ilmu agama. Ilmu agama Islam bagi kaum muslim. Kembali kepada ilmu agama Islam. Sehingga kekacauan di dalam ucapan, kelakuan, kekacauan saat bermuamalah dengan orang lain, dengan agama lain, kekacauan yang bisa mengakibatkan kehancuran, tertetesnya darah, hilangnya nyawa, terenggutnya kesucian, diambilnya harta, maka salah satu obatnya adalah kembali kepada ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul, dipahami oleh para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in rahimahumullah, yang mengikuti sahabat Nabi radhiyallahu anhum dengan baik. Insya Allah seseorang akan merasakan kedamaian, akan merasakan ketentraman, karena Allah Maha tahu mana yang lebih baik untuk makhluknya. Maka saya nasihatkan kepada kaum muslimin secara khusus, ukur semua ucapan kita, semua perbuatan kita dengan ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul, dipahami oleh para sahabat. Saya beri contoh. Kelakuan pelecehan seksual, kelakuan asusila, kelakuan pedofil, kelakuan yang menyebabkan seorang nenek disidang, kelakuan yang menyebabkan orang tua diperkarakan di polisi oleh anaknya, kelakuan macam-macam. Maka kuncinya agar mendapatkan keberkahan dalam solusi dan keputusan adalah seluruhnya dikembalikan kepada ilmu agama Islam. Maka saya ajak kaum muslimin agar menuntut ilmu agama Islam dengan mendalam, bukan hanya 1 menitan di Instagram atau 1 menitan di short YouTube atau yang lainnya. Menimba ilmu agama dengan mendalam, sistematis, berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul, dan juga dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjuk, maka ia tidak akan sesat
di dunia dan di akhirat, dan ia tidak akan sengsara di dunia dan di akhirat. Karena ilmu agama Islam yang akan menjadi petunjuk baginya untuk berucap atau untuk berbuat. Bahkan hanya walau sekedar satu komentar di media sosial. Ilmu agama Islam menjadi petunjuk itu. Karena kadang-kadang dengan satu komentar di media sosial, satu ucapan yang tersebar di media sosial, akhirnya tertumpahlah darah, terenggutlah kehormatan, diambilnya harta tanpa kebenaran. Wallahu alam, sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.